Menikah dengan sang suami 10 tahun, di mata para tetangga dan keluarga, sang suami adalah laki yang baik namun tidak di mata sang istri. Sang suami kerap melakukan KDRT, bahkan kerap kasar, dicurigai ada wanita lain. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Desa Sumber Anom, Purbalingga, Jawa Timur. Seorang lelaki bernama Toyaman berusia 55 tahun, punya istri bernama Sukarti 45 tahun. Pasangan ini pun tinggal di Desa Sumber Anom, Purbalingga, Jawa Timur. Menikah 10 tahun, mereka pun dikaruniai satu anak lelaki berusia 9 tahun. Namun sebelum menikah dengan Toyaman, Sukarni sendiri adalah janda beranak satu, punya satu anak berusia 26 tahun dan sudah menikah. Sukarti sendiri kini hanya tinggal bertiga bersama sang suami Toyaman dan juga sang anak dari pernikahannya bersama Toyaman. Menurut para tetangga, keluarga mereka nampak terlihat baik-baik saja meskipun Toyaman menikahi janda anak satu, namun nampaknya tak ada permasalahan dengan anak dari Sukarti. Anak Sukarti sendiri nampaknya menerima Toyaman. Anak Sukarti meskipun tak tinggal bersama, namun kerap beberapa kali menjenguk sang ibu dan keluarga barunya. Di mata para tetangga dan juga keluarga, Toyaman suami dari Sukarti disebutkan lelaki yang baik, ramah, bertanggung jawab, bahkan dirinya pun akrab dengan para tetangga. Tak pernah ada masalah dan juga tak punya musuh. Tetangga bahkan menyukai Toyaman. Tetangga juga kerap melihat Toyaman mesra kepada Sukarti dan sang anak. Toyaman 10 tahun berumah tangga dengan Sukarti dikaruniai satu orang anak pun tak pernah ada cekcok yang berarti, bahkan tak pernah ada yang bicara kalau mereka akan bercerai. Di mata para tetangga dengan keluarga mereka baik-baik saja. Namun berbeda dengan Sukarti yang akhirnya mengungkapkan perlakuan sang suami kepada dirinya berbeda dengan tanggapan para tetangga dan keluarganya. 10 tahun menikah, Sukarti mengaku 5 tahun belakangan sang suami berbeda kepada dirinya. Sang suami kerap berkata kasar, sang suami bahkan kerap melakukan KDRT dan juga nampak tak peduli kepada Sukarti. Selalu pulang malam mengaku bekerja, namun bahkan beberapa kali dirinya pun tak pulang. Sukarti belakangan cekcok dengan sang suami karena pelakuan sang suami. Sukarti bahkan mencurigai sang suami ada wanita lain, namun sang suami membantahnya. Sang suami yang kerap melakukan KDRT kepada dirinya di depan sang anak, Sukarti pun tak pernah berani melaporkannya. Sukarti merasa dirinya takut kepada sang suami dan takut nanti anaknya ada apa-apa. Sang suami yang kerap pulang malam bahkan tak pulang membuat Sukarti curiga. Belakangan Toyaman pun bermain handphone di belakang Sukarti. Saat Sukarti menanyakan permasalahan ini, Sukarti malah mendapatkan bentakan dari sang suami. Merasa sudah sering bersabar, Sukarti yang tak bisa sabar lagi kerap kini menanyakan langsung kepada sang suami, namun lagi-lagi cekcok yang didapat. Hingga akhirnya di tanggal 2 September 2019 malam hari, Sukarti pun tahu saat itu sang suami telat pulang. Sukarti mengoceh dan meminta kejelasan, namun sang suami tak terima, keduanya cekcok. Bahkan saat itu suami dari Sukarti mencekik dan membuat Sukarti susah bernapas. Sukarti memberikan perlawanan hingga akhirnya sang suami pun menyerah. Keduanya selesai cekcok, Sukarti pun diam dan memilih untuk pergi. Keduanya ke kamar dan tidur malam itu. Namun sebelum tidur, Toyaman sang suami sempat berbicara kepada Sukarti akan menghabisi Sukarti. Merasa terancam oleh sang suami, Sukarti pun ketakutan dan lebih memilih diam tak mau ribut. Saat sang suami tertidur, Sukarti tak bisa tidur. Sukarti akhirnya membawa senjata tajam dan menghabisi sang suami. Sukarti mengaku dirinya takut sang suami menghabisinya hingga lebih memilih menghabisi sang suami duluan. Tak hanya membawa senjata tajam, Sukarti pun membawa balok untuk memukul sang suami demi meyakinkan sang suami tak bernyawa. Usai yakin sang suami tak bernyawa, Sukarti pun panik dan bingung. Tak lama dirinya pun keluar dan lebih memilih ke rumah Pak Kades untuk mengakui perbuatannya. Didampingi kepala desa, Sukarti pun dibawa ke Kapolsek Sumber. Di kantor polisi, Sukarti mengakui perbuatannya dan tak lama pihak kepolisian ke TKP ke rumah Sukarti untuk cek lokasi TKP. Pihak kepolisian membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan usai dilakukan otopsi, jasad dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Barang bukti di rumah Sukarti dengan Toyaman pun dibawa pihak yang berwajib. Tak hanya itu, pihak yang berwajib interogasi Sukarti. Dalam interogasinya kepada pihak kepolisian, Sukarti mengakui dirinya takut kepada ancaman sang suami yang selalu keras dan kasar kepada dirinya. Sukarti menyesal dan meminta maaf dan dirinya pun siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Banyak yang membela Sukarti, ternyata para tetangga dan keluarga tak tahu kalau Toyaman memang manipulatif dan membuat seakan dirinya baik di luar, namun ternyata di dalam tak ada yang tahu. Menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Sukarti pun mendapat vonis 13 tahun penjara. Kesaksian utama adalah dari anak Sukarti yang membenarkan perlakuan sang ayah kepada ibunya.
Tak ada yang menyangka perbuatan ini, namun kini para tetangga dan keluarga membela Sukarti yang tak kuat lagi dengan kelakuan Toyaman. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus kriminal selanjutnya.